nggak lupa ayat, mungkin nggak lupa hadis, tapi lupa tujuannya apa. Gitu. Akhirnya disorientasi hadirin. Lalu beliau menyampaikan bahwa tujuan kita belajar itu agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu karena kita semakin mengenal Allah, kita semakin pengen dekat sama Allah. Lalu berusaha bertakwa kepada Allah. Itu aja udah. Jadi nggak ada ceritanya saling benci jamaah. Sesama orang-orang yang berjuang di dunia ilmu. Kalau benci itu benci kemaksiatan, gitu, kemungkaran, ya. Tapi profil kita itu sebagai orang yang belajar nggak boleh pongah, nggak boleh hebat, nggak boleh masuk ke kotak hebat-hebatan. Tujuan kita belajar itu untuk bertakwa kepada Allah, bukan untuk yang lain. Untuk menanam, untuk punya jiwa sami'na wa ata'na. Karena banyak orang berpikir tujuan belajar tuh biar pintar. Pintar tuh bagus hadirin. Siapa yang nggak pengen jadi orang pintar? Tapi bukan itu tujuan utamanya. Bunda, kenapa masukin anak ke pondok, Bunda? Biar dia pintar agama. Jangan sampai titik itu. Harusnya biar dia jadi hamba yang nurut gitu. Karena hanya pintar aja bisa jadi ngotak-ngatik agama. Hadirin Allah muliakan. Ada sebagian kita setelah ngaji itu sewenang-wenang dengan istri. Padahal kalau suami itu ngaji yang benar ya, semakin nggak berani semena-mena. Karena berusaha nurut sama Allah, berusaha nurut sama Nabi SAW, dan Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama istri dan keluarga, dan aku yang paling baik dengan istri dan keluarga. Gitu. Nurut. Ada sebagian ibu-ibu setelah belajar terlihat so pintar di hadapan suami. Kerjaannya ngedebat suami aja udah. Dan semakin pintar ngejawab, pakai ayat lagi ngejawabnya. Oh bukan. Semakin kita belajar itu semakin nurut sama suami. Karena Allah yang perintahkan kita nurut sama suami. Gitu, semakin nurut sama suami. Antuti'ahu idza amar, kan gitu. Wanita soleh itu yang taat sama suaminya kalau diperintah. Itu hadirin. Unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naru, atau kama qala Nabi SAW bersabda, lihatlah bagaimana suamimu memandang kamu, menilai kamu, karena suamimu itu surga atau nerakamu. Gitu. Jadi harusnya semakin sayang sama teman,
sayang sama lingkungan, karena Allah kan yang perintahkan itu. Kita nunduk-nunduk aja, nurut. Allah ta'ala alam bisawab. Jadi tujuan belajar itu bukan sekedar pintar, hadirin. Tujuan ilmu itu, tujuan berinteraksi dengan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi SAW, bukan untuk itu. Bukan untuk dipamerkan. Bukan untuk melihat siapa yang lebih jago, siapa yang lebih hebat. Liyuttaqallahu bihi, kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Satu-satunya tujuannya untuk digunakan bertakwa kepada Allah. Dan karena itulah ilmu jadi mulia. Dan kalau bukan untuk tujuan itu, ilmu itu sama aja dengan hal lain. Sama aja. Makanya kenapa alurnya begini, 3 ayat ini. Untuk menanamkan jiwa sami'na wa ata'na. Karena kalau langsung la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nggak dapat poinnya gitu loh, hadirin. Nggak dapat. Justru nanti jiwa manusia yang cepat komplain gitu, cepat kasih kesimpulan, jadi terakomodir, nggak bagus. Tapi kalau udah terima dulu, taat dulu, beda. Oh iya, benar ya, dengar, taat, oke, dengar, baru la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enak alurnya, hadirin, alurnya enak gitu kan. Makanya kan Allah mengatakan apa dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. Jadi bertakwa dulu, nanti Allah kasih jalan keluar. Jangan interupsi dulu, bertakwa dulu. Setelah bertakwa, nanti ada jalan keluar deh, ya kan? Kata sami'na wa ata'na dulu, oke, sami'na, ada jalan keluar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu ta'ala bisawab. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Ini kesimpulan yang mahal dari para ulama kita. Semoga kita bisa meresapi dan mengamalkannya. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.